Halo anime lovers, kembali dengan alur cerita dari serial terpopuler Detektif Conan. Di video kali ini kita masih membahas lanjutan dari kasus pengkhianatan Hari Putih. Jika kalian belum melihat video pengkhianatan Hari Putih bagian 1, silakan menontonnya terlebih dahulu ya, agar mengerti jalan ceritanya. Link video dapat ditemukan di deskripsi box. Namun sebelumnya ada baiknya dukung terus channel ini agar menjadi berkembang. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Baiklah, ini dia pengkhianatan Hari Putih bagian kedua. Conan sengaja berbicara dengan Hoshi untuk memancingnya. Conan bertanya tentang hidangan apa yang sekiranya akan Hoshi siapkan untuk suaminya. Namun dari gestur dan raut wajahnya, semua menjelaskan jika Hoshi yang merupakan istri Presdir Urey lah pelakunya. Kini Conan hanya akan perlu memecahkan trik yang digunakan oleh Hoshi. Conan yang sedang berpikir keras tersentak dengan percakapan antara Detektif Sato dan Detektif Chiba. Detektif Chiba nampaknya dalam keadaan sedang demam dan flu. Padahal sebelumnya ia sudah minum obat, namun belum juga pulih. Maka dari itu Detektif Chiba berharap dapat meminum obat ajaib yang dapat dengan cepat menyembuhkan, namun tidak menyebabkan ngantuk. Di sisi lain, rokok milik Kogoro hampir saja membakar serbet di atas meja. Conan yang melihat serbet itu justru teringat jika sebelumnya serbet itu berada di bawah gelas lemon tea Hoshi. Kemudian Hoshi kembali memastikan polisi jika memang dia pelakunya. Tidak mungkin dirinya mengundang detektif hebat Kogoro. Namun tiba-tiba ada suara yang menyela. Mungkin saja itu hanyalah bagian dari siasatnya. Seperti biasa, suara itu merupakan suara Conan yang menjadi suara Kogoro tidur. Ya, Hoshi sengaja mengundang Kogoro, dan tepatnya memanfaatkan Ran dengan memegang tangan Ran untuk berpura-pura meramalnya. Maka Ran dapat bersaksi jika ketika Presdir Urey terjatuh, Hoshi sedang memegang kedua tangannya. Dan alasan Hoshi meminta Kogoro untuk berpidato di atas panggung adalah agar Kogoro tidak dapat melihat hal-hal yang mencurigakan ketika Hoshi mengeksekusi suaminya sendiri. Pertama, Hoshi mengatakan, "Apakah kau masih mendengarkan?" Karena Presdir Urey memang sangat senang menunjukkan hal menarik kepada tamu undangan seperti sulap ataupun drama, namun sangat tidak bisa memakan makanan yang asam. Maka dari itu Hoshi sengaja mengusulkan Presdir Urey untuk memakan produk terbaru mereka, yaitu coklat asam. Karena Presdir Urey tidak makan asam, maka Hoshi menggunakan trik ajaib, yaitu menggunakan buah beri. Buah beri ketika dimakan dapat merubah rasa asam menjadi manis. Oleh sebab itu Hoshi juga mengatakan apakah masih efektif ketika Presdir Urey sedang memakan buah beri. Sedangkan racun juga sebenarnya sudah di bawah Hoshi. Semua minuman yang dihidangkan di atas meja rata-rata terdapat irisan jeruk di pinggir gelasnya, termasuk minuman yang sedang diminum oleh Hoshi. Hoshi sudah menyiapkan bagian dari jeruk yang sudah dibuangnya, kemudian diganti dengan obat wafer yang telah dicampurnya dengan racun. Dengan begitu, ketika Presdir memasukkan potongan jeruk ke dalam mulutnya, maka racunnya pun bereaksi. Hoshi telah menyembunyikan racun kepada sesuatu dan membawanya ke dalam pesta, kemudian menukar jeruk beracun irisan jeruk pada minumannya dan menyembunyikan jeruk yang aman di bawah serbet minumannya. Kemudian menunggu Kogoro berpidato. Setelah Presdir terjatuh karena irisan jeruk beracun itu, dengan cepat Hoshi menukar irisan jeruk beracun yang ada di dalam mulut Presdir dengan irisan jeruk aman yang telah ia sembunyikan di bawah minumannya. Ketika semua perhatian tamu teralihkan, maka polisi pun tidak akan memeriksa gelas Hoshi. Apalagi Hoshi mencari irisan jeruk yang ukurannya mirip dengan jeruk beracun. Mendengar deduksi detektif Kogoro, tepatnya deduksi dari Conan, Hoshi terkejut namun juga kagum karena semua yang dikatakan detektif Kogoro benar. Bahkan bukti pun telah ditemukan, kertas yang digunakan untuk menaruh irisan jeruk beracun yang tidak sengaja terbakar oleh puntung rokok Kogoro. Bahkan irisan jeruk beracun yang sebelumnya disembunyikan di bawah kaki Hoshi, namun telah bercampur dengan irisan jeruk lainnya setelah Hoshi berpura-pura terjatuh dan menumpahkan beberapa minuman di gelas. Kini Hoshi tidak dapat mengelak lagi.
Hoshi telah mengakui kejahatannya dan menceritakan motif mengapa ia sampai tega membunuh suaminya sendiri. Semua berawal ketika ia dan Presdir Urai bertemu di tempat sekolah memasak. Presdir Urai sebagai guru dan Hoshi sebagai murid. Suatu hari, Hoshi dan seorang pria yang ternyata adalah pacar Hoshi saat itu terpilih untuk mengikuti kontes memasak. Pacar Hoshi kala itu adalah seorang pembuat kue asam manis yang sangat berbakat. Bahkan banyak restoran-restoran terkenal ingin merekrutnya. Namun sehari sebelum kontes diadakan, pacar Hoshi malah tewas karena bunuh diri. Hoshi sangat terpukul atas kejadian itu, namun demi mendiang pacarnya, Hoshi tetap ikut lomba dan berhasil menang. Beberapa waktu kemudian, Hoshi menikah dengan Presdir Urai. Namun suatu hari dalam tidurnya, Presdir Urai mengigo sambil menangis jika sebenarnya kemenangan Hoshi adalah karena kematian pacarnya. Sehari sebelum kontes, pacar Hoshi membuat kue, dan Presdir Urai yang memang tidak dapat memakan makanan asam mengatakan jika kuenya sangat asam. Bahkan Presdir Urai mematahkan mental dan semangat pacar Hoshi. Pacar Hoshi yang sangat percaya dengan ucapan Presdir Urai merasa tertekan dan kepercayaan dirinya menghilang. Untuk itulah ia melakukan bunuh diri. Hoshi yang sangat mencintai pacarnya tentu sangat dendam dan berniat membalas kematian pacarnya itu. Kasus pun selesai. Selanjutnya, usai memecahkan kasus di pesta, Kogoro, Ran, Conan, dan beberapa polisi berjalan bersama. Di tengah perjalanan, Inspektur Megure teringat jika hari ini adalah hari putih. Dia kemudian menelpon istrinya, walau awalnya sang istri marah-marah, namun kemudian merasa senang karena Megure ternyata tidak lupa dengan hadiahnya. Sedangkan Kogoro meminta Ran untuk mengantar kado kepada Eri, istrinya. Selanjutnya di mobil, Detektif Sato terlihat cemberut karena sepertinya Takagi melupakan hadiahnya. Namun ternyata hadiah untuk Sato disembunyikan di dalam dashboard, dan Sato yang menemukannya sangat senang. Pemandangan itu dilihat langsung oleh Conan dan Ran yang menumpang mobil bersama pasangan polisi itu. Ketika sampai di rumah, Ran sepertinya sedih karena Shinichi nampaknya benar-benar tidak mengingat White Day. Moodnya makin down ketika Sonoko mengirimnya pesan jika Makoto pacarnya telah menang turnamen dan menyembahkan kemenangannya untuk Sonoko. Conan dapat melihat raut wajah Ran yang sedih, bahkan air matanya hampir keluar. Seperti sengaja, Conan meminta Ran untuk mengecek jika sepertinya ada surat. Namun ketika Ran membuka surat yang nampaknya dari kantor pajak itu, mendadak bahagia karena ternyata di dalam amplop surat itu justru berisi permen dari Shinichi. Ran sangat senang ketika memakannya. Begitu juga dengan para wanita lainnya yang turut bahagia karena mendapatkan hadiah balasan dari pasangannya masing-masing. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.